Rekam jejak Sancewalita, mantan Paspampres yang jadi wasit dan bikin pemain sepak bola ketar-ketir. Sancewalita, mantan pasukan pengamanan presiden atau Paspampres beralih profesi menjadi wasit sepak bola disorot publik. Jauh sebelum jadi pengadil di pertandingan sepak bola, Sancewalita adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI. Sebelum menjadi Paspampres, pria kelahiran Sulawesi Utara itu diketahui bertugas di Divisi 1 Kostrad Batalion Linut 432. Pada November 2012, Sancewalita mencoba mengikuti seleksi Paspampres dan akhirnya lolos. Setelah itu, Sancewalita yang berbadan tegap itu barulah menjadi pengadil lapangan sekitar tahun 2018 berbekal lisensi wasit FIFA. Kiprah Sancewalita sebagai wasit dimulai ketika dia memimpin kompetisi-kompetisi lokal seperti Liga 3 Sulawesi Utara, Porprov, Piala Suratin, hingga turnamen di level antar kampung, Tarkam. Setelah itu, nama Sancewalita melejit ketika mulai menapaki karir di Liga 2 2018 hingga 2019. Bahkan mantan Paspampres ini terpilih sebagai wasit terbaik di tahun yang sama. Berbekal pengalaman dan status wasit terbaik Liga 2, Sancewalita pun naik kelas. Pada tahun 2019, Sancewalita dipercaya untuk memimpin pertandingan kompetisi Liga 1. Meski sempat menyandang status wasit terbaik Liga 2, perjalanan karir Sancewalita tidak berjalan mulus. Sancewalita merasakan benar ketatnya persaingan tim yang berkompetisi di Liga 1. Ketatnya persaingan tim kontestan Liga 1 membuat Sancewalita pernah melakukan blunder. Ya, Sancewalita pada saat itu disorot karena keputusan kontroversial yang diambil dalam laga Borneo FC versus Persebaya Surabaya, Jumat, 19 Agustus 2022. Dia dianggap mengabaikan pelanggaran keras yang dilakukan pemain asing Asia Borneo FC, Kei Hirose, kepada Koko Ari. Perbuatan Hirose itu tetap dianggap pelanggaran, tapi Sancewalita cuma memberikan kartu kuning. Buntut dari keputusan kontroversialnya, Sancewalita pada saat itu tidak diizinkan memimpin laga Liga 1 2022-23 selama 8 pekan ke depan. Sancewalita kembali dipercaya memimpin jalannya laga kompetisi Liga 1 2024-2025. Hanya saja, hingga pekan ke-9 Liga 1 2024-2025, Sancewalita baru memimpin 2 laga, yakni Madura United versus Malut United. Terlepas dari perjalanan karirnya, Sancewalita ternyata memiliki harapan besar terhadap kemajuan sepak bola di Indonesia, khususnya kampung halaman. Pria yang merupakan anggota TNI Korem 131 Santiago berharap agar sepak bola di Kabupaten Kepulauan Talaut semakin berkembang sehingga bisa menciptakan generasi yang berprestasi.